Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Pranpareja dari kelas Informatika D dengan NIM 21030101114. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah sistem pakar, yaitu pertemuan pertama. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester. Yang pertama ada CPL, CPMK. CPL dengan singkatan capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama ada sikap dan tata nilai, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terus ada pengetahuan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang rekayasa perangkat lunak, sistem informasi multimedia dan pengembangan perangkat bergerak dan sistem cerdas secara mendalam, mampu memformulasikan penyelesaian masalah proposal. Yang kedua, menguasai konsep permodelan matematika aljabar, linear, ilmu probabilitas dan statistik secara metode numerik dalam melakukan analisis dan desain sistem komputasi. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua adalah keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologis, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humoria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus, mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk pengembangan perangkat lunak dalam beragam platform desktop, web, dan mobile terkait sistem informasi, sistem cerdas, dan sistem multimedia. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu yang pertama yang M1 mengetahui latar belakang dan konsep sistem pakar. S9 dalam kurung S9 P1. Yang kedua ada M2 memahami metode akuisisi, pengetahuan metode inferensi, analisis, dan desain sistem pakar. Yang ketiga ada M3 menerapkan metode akuisisi, pengetahuan metode inferensi, analisis, dan desain sistem pakar. Yang keempat ada M4 menganalisis implementasi dan studi kasus pembangunan sistem pakar dengan sesuai kebutuhan pengguna, di mana pengetahuan pakar diakuisisi ke dalam sebuah sistem. Nah, selanjutnya pokok pembahasannya yang terus ada yang kedua ada deskripsi mata kuliah. Yang pertama pokok pembahasan deskripsi mata kuliah. Untuk pertemuan pertama sampai ke-7 mahasiswa, yang pertama ada definisi sejarah dan aplikasi sistem pakar. Yang kedua untuk struktur sistem pakar. Yang ketiga struktur sistem pakar lanjutan. Yang keempat faktor-faktor kesuksesan sistem pakar. Yang kelima ada sistem domain sistem pakar. Yang keenam tipe-tipe sistem pakar. Yang ketujuh tipe-tipe pengetahuan, itu buat materi-materi UTS. Yang pertemuan 9 sampai pertemuan 14, yang pertama ada akuisisi, pengetahuan dari pakar. Yang kedua representasi pengetahuan. Yang ketiga ada metode penalaran inferensi berbasis aturan. Yang keempat metode penalaran inferensi berbasis ketidakpastian. Yang terakhir yang kelima ada tahapan pengembangan sistem pakar, itu yang buat 3 pertemuan. Yang pertemuan 9 sampai 14 itu buat pembahasan UAS. Terus
buat perkuliahan ada sistem pembelajaran. Yang pertama ada personalized learning atau disebut juga student centered learning. Ada knowledge, skill, and disposition to success in college, career, and civic life. Di sistem pembelajaran anytime anywhere student learning in the community at internship on weekend during exam it. Yang harus dilakukan untuk mahasiswa di sini ada discovery learning, collaboration learning. Mahasiswa berdiskusi di men-share materi-materi dari dosen. Terus collaboration, community, brain system, interaction. Terus ini proses pembelajaran mahasiswa, masing-masing mahasiswa, setiap mahasiswa punya kompetensi masing-masing. Yang kedua, setiap mahasiswa punya tujuannya masing-masing. Yang ketiga, setiap mahasiswa punya cara belajarnya masing-masing. Terus di sini mahasiswa harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Ada kapan diharapkan mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan tepat waktu, dan mahasiswa bisa saja menanyakan tugas itu pada kelompoknya, kalau enggak ke temannya. Di sini saya akan menjelaskan nilai. Yang pertama, 20% kehadiran di pertemuan mingguan. Yang kedua, 40% tugas low activity. Yang discovery, collaboration, kooperatif, dan self reflection. 10% UTS, self dan per assessment. 30% UAS proyek akhir. Pendahuluan definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi komputer Baiklah, dan selanjutnya saya sudah mencari profil Google Cundika dosen Sinta Sundari. Di sini saya memilih artikel yang dengan judul Sistem Pakar berbasis Android untuk diagnosa penyakit kulit kucing dengan metode forward chaining. Hewan peliharaan yang tergolong mudah pemeliharaannya salah satunya adalah kucing. Tetapi untuk menjaga agar kucing tetap terawat dengan baik ternyata tidaklah mudah. Hal yang paling sering yang dikeluhkan oleh pemelihara kucing adalah penyakit kulit. Sebagai besar kucing yang terkena penyakit kulit tidak begitu tampak sakit. Pemilik kucing terkadang baru menyadari saat kucing peliharaannya mengalami perubahan secara signifikan seperti kerontokan sampai kebotakan kulit, kemerahan, bahkan terdapat luka. Tujuan penelitian ini adalah mendiagnosa penyakit kulit kucing sebagai langkah awal untuk menerapkan kecerdasan buatan dalam dunia medis, merancang dan mengaplikasikan sistem pakar yang mampu mendiagnosakan penyakit kulit kucing.
Maka penulis membuat aplikasi sistem pakar berbasis Android untuk mendiagnosa penyakit kulit kucing disertai terapi penyembuhan dan cara pengobatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah forward chaining, yaitu pelacakan yang dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah aplikasi berbasis Android untuk mendiagnosa penyakit kulit kucing. Di sini saya referensi dari Azhar S. Sari HL dan Julita LN 2014. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.